dari sedikit tempat yang belum kamu kunjungi adalah gunung berapi. Gunung berapi atau vulkan adalah lubang di kerak bumi yang dilalui berbagai gas panas, batuan cair, dan bahan-bahan lain untuk sampai di permukaan planet kita. Tapi, mana yang harus kamu pilih? Ada beberapa jenis gunung berapi, contohnya gunung berapi perisai yang hampir seluruhnya tersusun atas aliran lava memadat, atau kubah lava yang tersusun atas masa kecil lava yang terlalu kental untuk mengalir jauh. Kamu juga bisa memilih gunung berapi kerucut bara. Ini gunung berapi yang paling simple. Gunung ini tersusun atas gumpalan-gumpalan lava hampir padat yang meletus melalui lubang tunggal. Lava ini disemburkan ke udara dengan kekuatan besar, lalu menjadi pecahan-pecahan lebih kecil yang memadat dan jatuh kembali sebagai abu. Seiring waktu, abu membentuk sebuah kerucut bundar atau oval di sekitar lubang itu. Tinggi kerucut semacam ini jarang melebihi 305 meter. Tapi gimana kalau kamu pilih sesuatu yang lebih berkesan? Gimana kalau kamu pergi menuruni gunung berapi kerucut yang tinggi, berlereng curam dan kuat? Dan begitu udah menjatuhkan pilihan, kamu juga memilih gunung berapi aktif yang lagi meletus. Yang sedang kamu amati ini disebut longsoran lava pijar. Gunung berapi itu baru saja melepaskan sejumlah besar lava yang telah membentuk aliran piroklastik. Suhunya bisa setinggi 700 derajat Celcius. Kamu lihat bagaimana aliran ini terbentuk dari banyak pecahan batu dan mengalir menuruni lereng gunung dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Hujan abu turun ke bumi seperti salju bubuk keabu-abuan. Abu vulkanik tersusun atas partikel-partikel kecil batu hancur, kaca vulkanik, dan mineral. Ketika abu bercampur air dari anak sungai dan sungai di gunung, terbentuklah banjir lumpur yang dahsyat. Meskipun semua tampak mengerikan, kamu mendekat dan untung kamu memakai pakaian pelindung yang tahan suhu berapapun. Makin dekat, makin banyak pula fumarol yang kamu lihat. Fumarol adalah lubang dan rekahan di dasar dan lereng gunung berapi. Fumarol mengeluarkan awan-awan uap besar dan gas-gas vulkanik, yakni karbon dioksida dan belerang dioksida. Sebagian rekahannya begitu lebar sehingga memungkinkan kamu untuk masuk dan mengintip ke dalam gunung berapi itu. Tapi kamu punya tujuan lain, kawahnya. Dalam perjalanan ke sana, kamu melihat sebuah struktur kerucut aneh di sebelah gunung berapi, mirip tanduk yang tumbuh di kerucut utama. Pasti itu kerucut sekunder, juga dikenal sebagai kerucut parasit. Kerucut semacam itu terbentuk di sekitar lubang sekunder yang mencapai permukaan gunung berapi besar. Dalam hal ini, erupsi bisa terjadi bukan saja di lubang utama di puncak gunung berapi, tapi juga melalui lubang-lubang tambahan itu. Bagaimanapun, bukan itu tujuanmu. Kamu pun segera sampai di kawah. Ini adalah cekungan bundar yang besar, dan ketika kamu sampai di tepinya dan menengok ke dalam, kamu lihat kawah ini juga sangat dalam. Lubang lava tujuanmu berada di dasar kawah. Tapi sebelum meloncat ke dalam lubang lava, kamu melihat beberapa tabung aneh tersembunyi di bawah aliran lava. Itu adalah pembuluh lava, saluran alami yang dilalui aliran lava cair di bawah permukaan aliran lava. Kamu putuskan untuk mengambil jalan memutar dan mengikuti salah satu terowongan itu. Ini adalah pembuluh lava utama. Kamu juga melihat beberapa pembuluh yang lebih kecil. Pembuluh ini memasok lava ke satu atau lebih aliran lava. Vulkan ini nggak lagi erupsi saat ini. Lava akan mengalir menuruni lereng dari sistem pembuluh ini. Akan ada bekas lava di dinding pembuluh, lantai yang rata, dan stalaktit lava yang menggantung dari langit-langit. Saat ini pun ada ruang kosong di atas lava yang mengalir. Itu karena pembuluh telah terkikis, jadi saluran itu lebih dalam. Tapi saat ini kamu harus kembali. Kamu ambil belokan berikut dan kembali ke kawah. Kamu menunggu sampai vulkan itu memuntahkan sejumlah lava mendidih lagi dan masuk ke dalam tenggorokan vulkan itu. Itulah jalan masuk vulkan. Lava dan abu vulkanik dikeluarkan dari sini. Tenggorokan gunung berapi itu lapang dan kamu bisa masuk lebih dalam dengan mudah. Lava di sekitarmu bersinar merah dan oranye terang. Itu karena pertama kali lava ini menyembur ke permukaan, suhunya bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan besi. Kamu bergerak menuruni lubang kawah utama gunung berapi. Ini adalah titik lemah di kerak planet kita. Di sana, magma panas membara berhasil keluar dari dapurnya dan mencapai permukaan. Ketika makin dalam memasuki lubang kawah, kamu melihat sil.
Terkadang lava menyusup melalui rekahan di kerak bumi, menggenang di sana, dan mengkristal. Ini membentuk timbunan abu dan lava padat, itulah yang disebut seal. Kamu pun sampai di dapur magma. Dapur magma adalah kolam besar batuan cair. Dapur magma tempat kamu berada sekarang cukup dangkal, itu karena dapur magma ini bukan yang utama. Setelah perjalanan beberapa kilometer lagi melalui lubang kawah, kamu sampai di dapur magma yang lain yang sangat besar. Dapur magma ini memasok dapur magma kecil di bawah dasar vulkan. Dapur magma utama terletak di dalam kerak bumi yang membentang antara kedalaman 5-70 km. Batuan cair di sana tetap berada dalam tekanan ekstrem dan suhu di dalamnya luar biasa tinggi. Seiring waktu, batuan di sekeliling dapur magma akan mulai patah dan pecah. Ini membentuk jalan keluar bagi magma. Dan karena tersusun atas bahan yang tidak padat dibanding batuan di sekelilingnya, magma mulai merembes melalui rekahan-rekahan itu ke permukaan. Dari dapur magma utama, lava naik ke dapur yang lebih tinggi, lalu mencari jalan ke permukaan melalui letusan yang kuat. Kamu menjelajahi dapur magma dan kemudian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi, menuju ke tempat dari mana semua batuan cair itu masuk ke dapur magma. Kamu bergerak menembus kerak. Vulkan ini berlokasi di daratan. Itu sebabnya perjalananmu butuh waktu lebih lama dibanding kalau kamu melalui kerak samudra. Lebarnya cuma 5-10 km, tapi kerak benua sama tebalnya bisa mencapai 45 km di beberapa tempat. Saat melalui kerak itu, mau tak mau kamu melihat warnanya yang terang. Itu karena sebagian besar kerak terdiri dari granit. Jika kamu melalui kerak samudra, materi di sekelilingmu akan berwarna gelap atau hampir hitam sebab komposisinya berbeda. Makin dalam kamu masuk, makin panas suhunya. Tentu suhu di sini nggak setinggi di dapur magma, tapi tetap di perbatasan dengan mantel bumi, termometermu menunjukkan suhu 400 derajat Celcius. Pada kedalaman sekitar 32 km, kamu mencapai batas antara kerak dengan mantel atas bumi. Di sana, tekanannya sangat kuat sebesar 10.000 atmosfer. Dari sanalah asal magma. Kamu bisa menyelesaikan perjalananmu dan kembali ke permukaan, tapi rasa penasaran menguasaimu. Kamu memutuskan untuk masuk lebih dalam terus menuju pusat bumi. Lapisan selanjutnya yang kamu lalui adalah mantel. Lapisan ini mencapai 2/3 massa bumi atau 84% volume planet kita. Tebalnya 3.000 km dan batuan yang lebih dekat dengan bagian dalam mantel bentuknya setengah padat, mirip permen karamel. Bagian atas mantel juga kerak terbagi menjadi potongan-potongan besar dan potongan itu menyerupai kepingan puzzle raksasa. Itulah lempeng tektonik dan lempeng tektonik bergerak dengan kecepatan 2,5 sampai 5 cm per tahun. Kamu bergerak melalui mantel bagian atas dan merasa suhu naik sampai 870 derajat Celcius. Di dekat perbatasan dengan inti bumi, suhu sudah setinggi 4.000 derajat Celcius. Tekanan dalam mantel bagian bawah mencapai 240.000 atmosfer. Kamu akan merasakan tekanan yang sama jika 3.300 gajah ditumpuk di atas kepalamu. Pada kedalaman sekitar 3.000 km, kamu melihat perbatasan antara mantel dengan inti luar. Bagian dalam planet di sekelilingmu memanas sampai 5.000 derajat Celcius. Suhu setinggi itu cukup untuk membuat inti luar bumi tetap dalam keadaan cair. Tekanan di sana hampir 2 juta atmosfer. Tapi itu nggak cukup untuk membuat besi penyusun inti bumi menjadi padat lagi. Inti luar tebalnya 2.400 km. Inti ini bergolak dengan arus bergejolak masif dan menghasilkan medan magnet. Di inti luar, medan magnet bumi 50 kali lebih kuat dibanding permukaan. Kamu sekarang berada lebih dari 5.000 km di bawah tanah. Dan kamu sudah sampai di inti dalam. Inti dalam bumi adalah bola logam padat bergaris tengah sekitar 2.400 km. Inti dalam sangat padat dan berputar lebih cepat dibanding bagian planet lain. Suhu di sini setinggi di permukaan matahari, yaitu 5.400 derajat Celcius. Dan tekanan di dalam inti dalam bumi 3 juta kali lebih kuat daripada di permukaan. Pembentukan inti dalam butuh waktu sekitar 500 juta tahun, yang artinya bagian ini lebih mudah dibanding sebagian kerak bumi.